Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Seli Sartika Sujana. Di sini Ibu mengajar akuntansi dasar. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian akuntansi, bidang-bidang akuntansi, tujuan akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Kita langsung ke pembahasan pertama ya. Pembahasan pertama ini mengenai pengertian dari akuntansi. Pengertian dari akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang terkait dengan keuangan. Jadi akuntansi ini merupakan proses mencatat sebuah transaksi bisnis sehingga menghasilkan sebuah informasi akuntansi yang sangat berfungsi dan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan kegiatan di suatu perusahaan. Selanjutnya itu adalah bidang-bidang akuntansi. Ada beberapa bidang dalam akuntansi ini. Yang pertama itu akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan ini merupakan akuntansi keuangan ini adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Jadi akuntansi keuangan ini berhubungan dengan pelaporan keuangan perusahaan atau pelaporan keuangan yang diperuntukkan untuk pihak-pihak yang ada di luar perusahaan. Nah, laporan yang berhasil disajikan ini bersifat serbaguna. Jadi bisa dijadikan sebagai penentu untuk pihak-pihak eksternal dalam menentukan keputusan untuk suatu perusahaan. Misalnya untuk menjalin kerjasama, itu bisa dilihat dari pelaporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan. Yang kedua, itu adalah akuntansi pemeriksaan atau auditing. Akuntansi pemeriksaan atau auditing ini adalah kegiatannya itu melakukan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan keuangan di suatu perusahaan. Jadi bidang akuntansi pemeriksaan ini berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Gitu ya. Jadi dari akuntansi keuangan kemudian hasilnya diaudit atau diperiksa oleh akuntansi auditing. Yang ketiga itu adalah akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen ini atau manajemen accounting ini adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Jadi kegiatan dalam akuntansi manajemen ini adalah untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Yang selanjutnya itu adalah akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan ini adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan. Nah, biasanya itu kalau akuntansi perpajakan ini dalam suatu perusahaan untuk menentukan objek pajak biasanya lebih ke kayak PPH, pajak penghasilan perusahaan ya. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya bidang yang selanjutnya yaitu bidang akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya di sini untuk akuntansi biaya ini kegiatannya itu lebih mengarah kepada penetapan biaya-biaya berdasarkan aktivitas atau kegiatan operasional yang terjadi di perusahaan tersebut. Jadi kalau akuntansi biaya ini lebih ke mengontrol biaya-biaya untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang selanjutnya itu adalah akuntansi pemerintah. Untuk akuntansi pemerintah ini atau akuntansi pemerintah ini atau government accounting ini merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga kepemerintahan. Nah, akuntansi pemerintah ini biasanya bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan sebagai pengendali dan pengawasan keuangan negara. Itu untuk akuntansi pemerintah. Dan yang terakhir adalah akuntansi pendidikan. Nah, akuntansi pendidikan ini adalah bidang khusus akuntansi yang mengarah ke bidang pendidikan. Jadi di sini
kalau akuntansi pendidikan misalnya kegiatan belajar mengajar mengenai akuntansi yang contohnya seperti sekarang ya, ini akuntansi pendidikan nih. Jadi memberikan pembelajaran mengenai akuntansi. Nah, itu di akuntansi pendidikan. Nah, kebijakan dalam akuntansi pendidikan ini berupa desentralisasi pendidikan yang diyakini dapat meningkatkan efisiensi, relevansi, pemerataan dan mutu pendidikan serta memenuhi asas keadilan dan demokratisasi. Itu untuk akuntansi pendidikan. Semua bidang akuntansi sudah Ibu sampaikan. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari akuntansi ini. Tujuan dari akuntansi itu yang pertama dan yang paling pokok itu adalah memberikan informasi. Nah, informasi seperti apa? Jadi, akuntansi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasifa perusahaan. Dan yang kedua, tujuan dari akuntansi yang kedua adalah menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi di suatu perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Kemudian, tujuan yang selanjutnya yaitu memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, serta modal. Dan tujuan yang terakhir adalah menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Itu merupakan tujuan secara umum akuntansi. Jadi pada intinya tujuan dari akuntansi ini adalah memberikan informasi mengenai laporan keuangan untuk pihak-pihak yang memang membutuhkan informasi akuntansi tersebut untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk keberlangsungan atau keberhasilan dari suatu perusahaan. Itu mengenai tujuan dari akuntansi. Yang selanjutnya adalah kita tadi sudah membahas tentang tujuan dari akuntansi, yaitu secara garis besar adalah memberikan informasi. Nah, siapa sih pihak-pihak yang memang membutuhkan informasi akuntansi ini? Jadi kita akan bagi ya pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi ini. Di sini ada dua pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Yang pertama yaitu pihak internal dan yang kedua adalah pihak eksternal. Nah, pihak internal ini siapa? Pihak internal di sini yang pertama adalah manajer, yang kedua adalah pemilik perusahaan dan yang ketiga adalah karyawan. Kemudian apa sih informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tersebut? Seperti apa? Nah, seperti manajer misalnya, manajer di sini bertujuan untuk memanage perusahaan tersebut, kemudian bisa dilakukan evaluasi, menganalisis kinerja dan posisi keuangan di perusahaan tersebut sehingga manajer bisa mengambil keputusan yang baik atau tindakan apa saja yang tepat yang harus dilakukan demi perkembangan perusahaan tersebut. Itu untuk pihak internal yaitu manajer. Kemudian untuk owner atau pemilik perusahaan, informasi akuntansi ini sangat dibutuhkan untuk tujuan utamanya adalah untuk memperoleh laba. Jadi ketika pemilik perusahaan tersebut melihat laporan keuangan, maka pemilik perusahaan tersebut tujuan utamanya adalah agar perusahaannya itu mendapat keuntungan atau laba, sehingga mereka membutuhkan sekali informasi akuntansi laporan keuangan yang sangat akurat gitu ya. Jadi untuk pemilik perusahaan ini, informasi akuntansi ini untuk menentukan tindakan perusahaan yang mereka miliki ke depannya itu seperti apa gitu ya. Itu untuk pemilik perusahaan. Nah, yang ketiga itu adalah untuk karyawan. Nah, pihak internal yang ketiga adalah karyawan. Jadi laporan informasi akuntansi juga di sini dibutuhkan oleh karyawan untuk mengetahui tingkat perkembangan perusahaan tempat di mana mereka bekerja. Apakah perusahaan tempat di mana mereka bekerja ini berkembang dengan pesat atau malah mengalami kemunduran atau kerugian yang bisa menyebabkan pengurangan tenaga kerja di perusahaan tersebut. Seperti itu ya. Nah, itu adalah pihak internal. Nah, pihak yang kedua yaitu pihak eksternal, pihak luar. Siapa saja pihak luar yang membutuhkan informasi akuntansi ini?
Yang pertama adalah investor. Investor adalah penanam modal. Kenapa sih investor membutuhkan informasi akuntansi? Karena laporan keuangan ini akan berpengaruh terhadap penanaman modal yang akan dilakukan seorang investor di perusahaan yang akan mereka titipkan modalnya. Jadi ketika mereka melihat laporan keuangan perusahaan itu bagus, selalu mendapatkan keuntungan, maka mungkin si investor tersebut akan tertarik untuk menanamkan modalnya. Tapi ketika melihat laporan keuangan dengan kondisi keuangan perusahaan tersebut dari periode ke periode mengalami kemunduran, mungkin dari pihak investor juga akan berpikir ulang ketika akan menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Dan yang kedua, pihak yang kedua adalah kreditor atau pemberi pinjaman. Nah, di sini pihak kreditor sangat membutuhkan sekali informasi akuntansi yang ada di suatu perusahaan. Kenapa? Karena biasanya biasanya di sini kreditor itu lembaga keuangan ya. Lembaga keuangan yang meminjamkan dana kepada perusahaan itu harus mengetahui laporan keuangan perusahaan tersebut. Karena untuk apa? Untuk menghindari yang namanya kredit macet. Ketika perusahaan tersebut mengalami kegagalan dalam mengelola perusahaannya atau tidak mendapatkan keuntungan bahkan rugi, mungkin pihak kreditor juga akan berpikir ulang dan akan menganalisis lagi ketika perusahaan tersebut mengajukan pinjaman atau penambahan modal atau dana untuk mengembangkan usahanya karena disesuaikan dengan pendapatan yang mereka hasilkan. Nah, yang ketiga yaitu yang ketiga itu adalah masok atau supplier ya. Biasanya ini supplier ini menjual bahan-bahan mentah untuk dipergunakan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan produksinya. Nah, informasi akuntansi ini berguna untuk pemasok atau supplier ini biar menjadi gambaran tentang kelayakan kredit yang diberikan oleh si pemasok atau supplier ke perusahaan. Biasanya ada beberapa perusahaan yang memang diberikan beberapa bahan baku terlebih dahulu sebelum mereka membayar secara langsung. Nah, itu merupakan untuk dijadikan gambaran atau gambaran kelayakan pembelian kredit bahan mentah yang diberikan oleh supplier ke perusahaan. Kemudian yang keempat itu adalah instansi pemerintah. Nah, informasi akuntansi ini juga dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Di sini bertujuan untuk mengenakan berapa besaran pajak yang tepat dan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk perusahaan tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada masyarakat umum ya. Nah, untuk masyarakat umum ini biasanya informasi akuntansi ini dipakai atau digunakan untuk kepentingan pendidikan, kemudian untuk riset, contohnya biasanya itu sebagai sumber data mahasiswa akuntansi dan keuangan untuk penelitian skripsi dan lain-lain, biasanya seperti itu. Itu untuk masyarakat, atau bisa juga sebagai sumber informasi tentang masa depan suatu perusahaan tertentu. Nah, itu adalah gambaran mengenai pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Sekian materi minggu ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan, semoga kita disegerakan bisa ketemu di sekolah biar bisa berkumpul seperti biasa, belajar seperti biasa. Tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.